Oke, jadi banyak banget yang minta kita bahas buku ini kan, Deep Work dari Cal Newport. Betul. Dan secara spesifik, bab 3. Ya, bab 3. Dan pertanyaan utamanya di sini tuh bukan sekedar soal produktivitas ya, bukan cuma, gimana caranya ngerjain lebih banyak tugas. Jauh lebih dalam dari itu. Jauh lebih dalam. Pertanyaannya adalah, bisa nggak sih jenis pekerjaan yang super fokus ini benar-benar bikin hidup kita lebih bermakna? Buku ini langsung buka dengan contoh yang, wah kuat banget. Mungkin terasa jauh dari dunia kita ya. Dia cerita tentang seorang pandai besi bernama Rick Führer. Dia ini bukan pandai besi biasa. Dia menempa pedang Viking pakai metode kuno yang rumitnya minta ampun. Wow. Dia sendiri bilang untuk melakukannya dengan benar, ini hal paling rumit yang saya tahu. Saya nggak butuh pedang, tapi saya harus membuatnya. Nah, kalimat terakhir itu ya, saya harus membuatnya. Ada semacam panggilan jiwa di situ. Presis. Dan kita kan gampang banget ya lihat hubungan antara keahlian tangan, fokus total, sama makna di seorang perajin kayak gitu. Tentu. Tapi, nah ini inti masalah yang diangkat buku ini. Buat kita para pekerja pengetahuan, mungkin Anda juga yang lagi dengerin, desainer, analis, manajer, hubungan itu jadi kabur banget. Jadi kabur ya? Ya. Karena kita dituntut buat selalu online, selalu responsif. Selalu aktif. Ini kan kebalikan total dari si pandai besi yang sendirian di bengkelnya itu kan. Tepat. Jadi, misi kita hari ini adalah membongkar 3 argumen kuat dari buku ini, kenapa deep work itu bukan cuma bikin kerjaan kita lebih bagus, tapi juga jadi kunci buat nemuin makna. Kita lihat dari sisi neurologis, psikologis, sampai filosofis. Oke, kita bedah satu-satu ya. Mari. Argumen pertama ini dari sisi neurologis, cara kerja otak kita. Dan ini dibuka dengan kisah yang sangat menyentuh tentang seorang penulis sains, Winifred Gallagher. Iya, dia didiagnosis kanker stadium lanjut di usia yang masih cukup muda. Sebuah berita yang bisa menghancurkan dunia siapapun kan? Benar. Reaksi alaminya mungkin ya, tenggelam dalam ketakutan dan kesedihan. Tapi dia justru bikin pilihan yang radikal. Pilihan apa itu? Dia memutuskan untuk secara sadar mengalihkan fokusnya. Jadi alih-alih meratapi penyakitnya terus-menerus, dia milih untuk memperhatikan hal-hal baik yang masih ada. Seperti? Jalan-jalan sore, nonton film yang bagus, ngobrol sama temen, sampai ritual minum segelas martini jam 6:30 sore. Hal-hal kecil gitu. Tunggu dulu, jadi ini bukan soal menyangkal kenyataan kan? Kankernya kan tetap ada. Tepat sekali. Ini bukan denial, bukan optimisme buka. Ini soal alokasi perhatian secara sadar. Kemana lampu sorot pikiran kita diarahkan? Oke. Dan yang dia temukan itu luar biasa. Meskipun kondisi fisiknya berat, hidupnya dari hari ke hari itu seringkali terasa menyenangkan. Wow. Dari situ, dia merumuskan teori besar terpadu versinya. Intinya simpel, tapi kuat banget. Siapa diri Anda adalah jumlah dari apa yang menjadi fokus Anda. Otak kita itu secara aktif membangun realitas kita. Oke, ini mulai menarik. Coba kita tarik ke dunia kerja kita sehari-hari. Gimana konkretnya? Nah, bayangin, Anda habiskan sebagian besar hari Anda dalam mode deep work, tenggelam mecahin masalah yang kompleks, atau menciptakan sesuatu yang bernilai. Kalau perhatian Anda konsisten ke sana, otak Anda akan menafsirkan kalau kehidupan kerja Anda itu, ya, penting, bermakna, kaya. Anda sedang membangun realitas mental kalau Anda itu seorang pemecah masalah yang kompeten. Saya paham, dan sisi Nah, sebaliknya berarti? Sisi sebaliknya adalah dunia kerja yang dangkal. Yang mungkin kita semua akrab banget, dunia kotak masuk email Anda. Aduh, jangan disebut. Persis. Cal Newport kasih contoh emailnya sendiri dalam sehari. Ada email penipuan, obrolan keluarga, pertanyaan investasi, jadwal rapat, sampai drama politik kantor. Campur aduk. Banget. Kalau perhatian kita loncat-loncat di antara hal-hal sepele, mendesak tapi nggak penting, dan sumber stres kayak gitu seharian, ya realitas mental yang dibangun otak kita adalah dunia yang penuh frustrasi dan kesia-siaan. Wah, itu cemar banget sih. Kadang di akhir hari, rasanya otak isinya cuma serpihan-serpihan notifikasi. Tapi ada satu hal lagi di sini yang menurut saya keren banget. Buku ini bilang, fokus yang dalam itu berfungsi sebagai perisai. Benar sekali. Ini poin yang krusial. Saat Anda benar-benar tenggelam dalam sebuah tugas, nggak ada lagi ruang atensi yang tersisa untuk mikirin hal-hal kecil yang ganggu atau khawatir soal lain. Jadi perhatian kita kayak dibajak untuk hal yang produktif. Persis. Winifred Gallagher juga bilang, pikiran yang nganggur itu bengkel setan.
Saat kita nggak fokus, pikiran kita cenderung melayang ke apa yang salah dalam hidup kita. Dengan milih deep work, Anda secara aktif menyaring negativitas itu. Jadi ini pertanyaan buat kita semua ya, termasuk Anda yang mendengarkan. Dunia mental seperti apa yang lagi Anda bangun setiap hari? Dunia yang kaya dan bermakna atau dunia yang dangkal dan penuh tekanan? Dan ini nyambung banget ke argumen kedua. Kalau argumen neurologis tadi kan soal apa yang kita fokuskan, Iya, argumen psikologis ini soal gimana rasanya saat kita fokus itu ya. tepat sekali. Oke, argumen kedua ini datang dari psikologi, dari peneliti legendaris Mihaly Csikszentmihalyi. Dan konsepnya yang super terkenal, Flow. flow. Ini benar-benar mengubah cara kita mandang kepuasan. Dia ini terobsesi dengan pertanyaan, apa sih yang bikin orang benar-benar bahagia? Dia bikin metode riset yang brilian di tahun 80-an. Namanya pengambilan sampel pengalaman. Pakai pager itu kan? Haha, iya pakai pager. Zaman sebelum ada smartphone. Jadi pager itu bunyi secara acak, dan setiap kali bunyi, partisipan harus catat apa yang lagi mereka lakukan dan gimana perasaan mereka. Semacam jurnal psikologis real time. Betul. Dan setelah ribuan data terkumpul, polanya jelas banget. Momen terbaik dalam hidup orang itu ternyata bukan pas mereka lagi santai-santai. Bukan pas liburan di pantai. Bukan. Justru, kata dia, momen terbaik biasanya terjadi ketika tubuh atau pikiran seseorang didorong hingga batas kemampuannya dalam upaya sukarela untuk mencapai sesuatu yang sulit dan berharga. Itulah flow. Perasaan ketika kita benar-benar tenggelam dalam satu aktivitas ya. Waktu kayak hilang, kesadaran diri lenyap, kita nyatu sama kerjaan kita. Nah, poinnya Newport adalah deep work itu. Adalah mesin penghasil flow. Persis. Dirancang secara sempurna untuk memicu kondisi itu. Anda dorong kemampuan kognitif Anda sampai batasnya. Bebas gangguan. Untuk menciptakan sesuatu yang bernilai. Nah, di sini bedanya sama argumen neurologis tadi jadi jelas. Argumen neurologis kan fokus ke isi perhatiannya. Fokus ke hal bermakna, hidup terasa bermakna. Ceknya. Pikiran kita suka tantangan itu. Jadi, programmer yang mecahin kode, penulis yang nyari kalimat pas, marketer yang ngerancang strategi, mereka semua bisa ngerasain flow yang sama memuaskannya. Betul. Teorinya agnostik terhadap konten. Ini soal perasaan saat konsentrasi penuh. Dan ini ide yang sangat memberdayakan loh. Maksudnya? Artinya, Anda nggak perlu ganti kerjaan jadi yang keren buat nemuin kepuasan. Anda mungkin cuma perlu mengubah cara Anda bekerja. Dengan sengaja merancang sesi-sesi deep work yang menantang, Tepat. Anda sedang membangun jalan tol langsung menuju kepuasan kerja. Ini bukan lagi trik produktivitas, tapi strategi untuk kesejahteraan psikologis. Wah, ini mengubah cara pandang ya. Maknanya bukan di jabatan, tapi di cara kerja. Dan ini membawa kita dengan sempurna ke argumen terakhir, argumen filosofis. Nah, argumen terakhir ini agak filosofis, tapi sebenarnya intinya begini. Di zaman modern yang serba sekuler ini, kita banyak kehilangan sumber makna tradisional. Buku ini merujuk ke pemikiran filsuf Hubert Dreyfus dan Sean Kelly. Oke? Mereka berpendapat bahwa keahlian tangan atau craftsmanship dulunya adalah sumber makna yang sangat kuat. Maksudnya kayak pembuat roda atau tukang kayu dari abad pertengahan gitu. Tepat. Coba bayangkan pembuat roda itu. Dreyfus dan Kelly bilang makna yang dia dapatkan itu bukan dari produk akhirnya. Sebuah roda kayu kan? Yap, biasa aja. Bukan benda yang suci atau gimana gitu. Benar. Maknanya itu datang dari tindakan menerapkan keterampilan, ketelitian, dan perhatian penuh untuk mengubah kayu mentah jadi objek yang berfungsi sempurna. Jadi ini nyambung lagi ke si pandai besi Rich Führer di awal tadi ya. Persis. Saat dia bilang saya harus membuatnya bukan soal pedangnya, tapi soal proses menempa itu. Oke, terus gimana kita para pekerja pengetahuan yang berurusannya sama hal abstrak, kayak kode, data, atau kata-kata? Nah, ini lompatan brilian yang dibuat buku ini. Prinsip yang sama berlaku persis buat kita. Pekerjaan pengetahuan Anda itu adalah sebuah keahlian. Sebuah craft. Benar. Mengelola proyek yang rumit, menulis kode yang elegan, menganalisis data, merancang strategi. Semua itu adalah bentuk keahlian modern. Kalau Anda mendekatinya dengan mentalitas orang prajin, Anda bisa menemukan makna yang sama dalamnya. Buku ini mengutip programmer Santiago Gonzalez yang bilang kode yang indah itu pendek dan ringkas. Ini sangat mirip seperti saat Anda menulis puisi. Keren kan? Jadi ada sentuhan seni di dalamnya. Ada juga kutipan lain yang kuat banget.
kami yang hanya memotong batu harus selalu membayangkan katedral. Jadi melihat makna yang lebih besar dalam tugas sehari-hari ya, dengan cara mengeksekusinya sebaik mungkin. Dengan standar keunggulan tertinggi. Ini benar-benar membalikan nasihat karir konvensional loh, yang sering bilang ikuti hasratmu atau cari kerjaan dengan jabatan mentereng. Betul. Argumen ini justru bilang, apa yang Anda kerjakan itu nggak sepenting bagaimana Anda mengerjakannya. Makna itu nggak ditemukan di deskripsi pekerjaan, tapi di pendekatan terhadap pekerjaan itu. Anda tidak membutuhkan pekerjaan yang langka. Anda justru membutuhkan pendekatan yang langka terhadap pekerjaan Anda. Itu kutipan langsung dari bukunya, kan? Tepat. Dan kalau kita sambungkan semuanya, untuk bisa mengembangkan pendekatan ala perajin itu, Anda mutlak butuh kerja yang mendalam. Nggak ada cara lain. Nggak ada. Itulah satu-satunya cara untuk mengasah keahlian Anda ke tingkat elit. Jadi, deep work itu jadi semacam portal untuk membuka makna filosofis yang lebih dalam pada apapun yang Anda lakukan. Jadi kalau kita rangkum nih, ya, ada 3 argumen yang saling menguatkan. Pertama, neurologis. Apa yang Anda fokuskan akan jadi realitas mental Anda. Kedua, psikologis. Tindakan fokus yang dalam itu sendiri menciptakan kondisi flow, sebuah keadaan yang sangat memuaskan. Dan ketiga, filosofis. Mendekati pekerjaan Anda, apapun itu, sebagai sebuah keahlian yang harus diasah dengan hormat, akan menanamkan makna dan tujuan yang mendalam. Buku ini menyimpulkannya dengan gagasan yang provokatif banget. Dia bilang, spesies kita ini seolah-olah berevolusi untuk kondisi ini. Dia bahkan bikin istilah Homo sapiens dipensis. Manusia yang berkembang dalam kedalaman dan meranah dalam kedangkalan. Betul. Ini mengangkat deep work dari sekedar strategi karir menjadi sebuah keputusan mendasar tentang bagaimana menjalani hidup yang baik sebagai manusia. Jadi buat Anda yang lagi merenungkan tentang pekerjaan dan hidup Anda, kami mau kasih satu pemikiran terakhir. Buku ini kan bahas soal keahlian dalam konteks pekerjaan profesional. Tapi gimana kalau Anda coba terapkan lensa filosofis yang sama? Gagasan untuk mengasah keterampilan dengan cermat, dengan hormat, dengan fokus mendalam pada sebuah bidang dalam hidup Anda di luar pekerjaan. Menarik. Keahlian apa dalam kehidupan pribadi Anda? Entah itu menjadi orang tua, menekuni hobi, berkebun, atau bahkan persahabatan yang kalau Anda dekati dengan kedalaman yang sama, bisa jadi sumber makna baru yang sama kuatnya bagi Anda.